Paradoks tambang nikel di surga, Raja Ampat. Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Saya menyapa Pak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR, fraksi Golkar. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung. Pak Bambang, jawab pertanyaan saya tadi bahwa tampaknya eksekutif legislatif selalu bergerak cepat kesannya kalau nunggu viral dulu. Jawaban Anda, benar nggak demikian? Saya pikir tidak demikian. Jadi, tetapi kita tetap memperhatikan apa yang menjadi perhatian masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri SDM ya pada yang kita perhatikan pada conference tadi siang, bahwa terkait dengan isu yang ada di Raja Ampat ini sebetulnya sudah mulai diinventarisir itu mulai dari bulan Januari ya, sejak tim Satgas inventarisasi perambahan hutan itu dibentuk. Nah, di DPR ya memang terkait dengan hal seperti ini kami tidak bisa memantau semuanya, tetapi yang jelas begitu ini masuk kami juga menjadi suatu hal yang kami perhatikan. Dan saya pikir kita tetap kembalikan segala sesuatu itu dengan evaluasi, regulasi, dan juga tentunya persoalan-persoalan yang selama ini memang tidak ada laporan, Pak? Ini kan sudah berjalan cukup lama, begitu maksud saya. Kemana fungsi pengawasan dari legislatif? Karena begini loh, Pak, yang namanya pertambangan itu salah satu yang selalu diagung-agungkan pemerintah kan. Artinya merupakan sektor prioritas. Harusnya itu juga jadi prioritas legislatif untuk diperhatikan gitu, Pak Bambang. Ya, makanya kadang-kadang kita perlu informasi dari media. Nah, hal seperti ini kan mendapat masukan dan tentu kita merespon. Jadi pada dasarnya inilah pilar daripada demokrasi, salah satu media. Dan ya kan? Setelah ini nanti mau panggil Menteri SDM untuk diskusi lagi? Kita diskusi nggak ada masalah, ya kan? Karena kami mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo dan juga pelaksanaan dari para menteri, terutama Menteri SDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kehutanan. Saya pikir ini sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan sesuai dengan regulasi. Oke, baik. Ada 4 izin perusahaan tambang dicabut, PT GAK dikecualikan. Mereka tetap bisa beroperasi, alasannya sesuai AMDAL, begitu katanya Mas Iqbal. Kita coba putarkan dulu pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara. Oke. Gitu yang... Baik, saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, yang jadi perhatian masyarakat umum ya, kita harus jelaskan masyarakat yang saat ini masih bingung sebenarnya ketika ada izin pertambangan yang dicabut, tapi satu sisi GAK-nya tidak begitu. Nah, ini harus dijelaskan, Pak, karena tampaknya kok ada perbedaan perlakuan. Kita ini serius tidak sih untuk menjaga keberlanjutan lingkungan? Karena kalau tadi dibilang sama Frop mengatakan lingkungan harus di atas kepentingan ekonomi. Ya. Kita lihat dari apa yang sudah disampaikan bahwa memang keempat IUP yang dicabut itu adalah IUP yang keluar di tahun 2000-an, 2004-2006 oleh Bupati Raja Ampat, ya kan seperti itu. Lalu kemudian sampai terakhir pun itu tidak ada RKB yang keluar, kan seperti itu. RKB itu artinya bagaimana pemerintah pusat, khususnya Kementerian SDM Minerba, itu memberikan izin operasional. Ini izinnya nggak ada. Nggak ada. Nah, sementara PT GAKS ini, saya bukan dalam kapasitas membela ya, tetapi kita mendudukkan sebagaimana mestinya bahwa PT GAKS ini berdasarkan hasil telusuran di lapangan, karena anggota kami di Komisi 12 juga sempat mengunjungi dan mendampingi Bapak Menteri pada saat itu, Bapak Alfon Manimbuy, bahwa ditemukan sangat minor. Nah, jadi begini konteksnya, bahwa yang namanya penambangan itu pasti memberikan dampak lingkungan, maka diperlukan regulasi untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pertanyaan saya gini sih, Pak, begini. PT GAK, Anda setuju bahwa bertanggung jawab secara lingkungan, tapi bagaimana dengan yang lain? Kok bisa lolos begitu loh? Kemana Kementerian SDM? Anda mempertanyakan itu tidak? Loh, jadi begini, di dalam yang namanya suatu perizinan bukan hanya melulu masalah IUP, tetapi di situ juga ada yang namanya perizinan tentang lingkungan, analisis dampak lingkungan, lalu ada juga persoalan izin pinjam pakai kawasan hutan. Nah, ini kan merupakan sebetulnya kerjasama daripada semua kementerian. Dan saya pikir saya memberikan apresiasi bahwa menyelesaikan masalah ini memang harus bersama-sama. Kan kemarin duduk bersama-sama.
Benar. Karena kalau tidak ini digoreng terus. Mohon maaf, kita jangan membuat terlalu gaduh. Saya sampaikan Raja Empat ini sudah selesai masalahnya, sudah ditutup 4 IUP. Oke, kita komit kepada kelestarian lingkungan. Kita memberikan apresiasi. Bapak Prabowo sangat menjunjung yang namanya kelestarian lingkungan hidup. Sangat komit. Nah, biar saya selesaikan dulu. Jadi konteksnya adalah bagaimana hal seperti ini kita bisa dudukkan dan sampaikan kepada masyarakat bahwa yang memang 4 IUP ini memang di dalam wilayah konservasi geopark. Ini kan wajar jadi ditutup karena kenapa? Belum lagi persoalan perizinannya pun belum lengkap. Pak, jadi pertanyaan saya itu begini loh sebenarnya Pak. Ini kan sudah lama berjalan dan buktinya KLHK saja itu sudah mengeluarkan persetujuan lingkungan yang ditinjau. Artinya mereka melihat memang ada yang salah selama ini. Nah, itu yang kita tanya Pak Bambang. Ya, jadi begini. Untuk melihat ini ada beberapa aspek. Kalau kita melihat dari misalkan Kementerian Lingkungan Hidup, toolsnya beda. Toolsnya adalah terkait dengan izin analisis dampak lingkungan. Kalau berbicara dari konteks misalkan sudut pandang kehutanan, maka izin pinjam pakai kawasan hutan. Kan seperti itu. Dan kemudian kawasan apa. Lalu konteks dalam tools untuk Minerba adalah RKB. Nah, RKB ini kan kemudian juga dengan prinsip-prinsip yang lain. Ini harus satu kesatuan. Nah, jadi saya pikir persoalan-persoalan seperti ini ya karena begitu banyaknya yang harus diurus. Setahu saya untuk RKB sendiri ya, itu ada 7.000 lebih RKB. Bayangkan, ini yang harus kita urus. Kita harus akui Indonesia besar dan sangat lebar. Maka yuk mari sama-sama. Informasi-informasi yang ada sampaikan kepada hal yang negatif, kami juga akan melakukan pengawasan dan kami juga berterima kasih kepada media ataupun netizen lah yang tadi disampaikan di awal. Kita terima kasih ya dengan demikian kita bisa mengawasi begitu ya, mencintai Republik Indonesia. Pak Bambang, pelanggaran yang dilakukan sedemikian bebasnya, bagaimana legislatif menyimpulkannya? Kenapa kok tampaknya lolos-lolos aja? Ini kan ditangani, sekali lagi jangan menutup mata, diputuskan dicabut izinnya ya karena memang ramai, tapi hingga saat ini aturan tidak dirubah. Menurut Anda perlu nggak aturan diubah? Begini, sudah lama bahwa ada hukuman untuk orang mencuri, tapi orang tetap mencuri. Nah, karena apa tuh kira-kira? Kesempatan. Dulu paling Siapa terkenal. Yang kasih kesempatan? Begini, dulu paling terkenal istilah. Ya, waspadalah. Kan begitu. Jangan ada kesempatan, kan seperti itu. Nah, jadi saya pikir terkait dengan apa yang terjadi pada saat ini, ya karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin ingin mengoptimalisasi peluang-peluangnya dengan cara-cara yang mungkin menggampangkan di dalam menjalankan. Nah, inilah fungsi daripada aturan dan kemudian hari ini kami meminta kepada Menteri SDM itu untuk segera gakumnya juga segera diumumkan. Kita nomenklaturnya sudah ada, tapi saya dengar itu orangnya dan ini dalam proses. Kita lihat ya kan lingkungan hidup punya gakum, kehutanan punya gakum. Kelautan perikanan punya gakum, Minerba ini belum punya gakum. Nah, jadi sementara yang IUP yang harus diawasi ini begitu luas. Nah, kita kan tidak bisa hanya mengandalkan kepada kawan-kawan aparat hukum, kepada polisi kah, kepada jaksa kah, ya kan? Dan sekarang kita melihat peran daripada TNI, kita nggak ada masalah. Cuma ingat, kita jangan hanya menjudge, tapi kita lihat tools untuk bagaimana melakukan pengawasan itu harus segera diberikan dan dijalankan. Seperti Jadi itu. Pak Bambang, ini kan kemarin Kementerian Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi ya, ada perdata, pidana, administratif. Perlu tidak diaminkan itu? Ya, saya pikir hal-hal tersebut itu kan berdasarkan regulasi. Ya betul ya Pak Rob ya, berdasarkan regulasi yang ada. Nah, jadi tentu menurut saya tinggal dijalankan saja. Tapi satu hal, tadi saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Prof tadi. Sebetulnya kata-kata mencabut ini artinya bahwa pemerintah ini sangat serius. Ini nggak main-main. Jadi kalau levelnya itu ultimate, udah yang paling tinggi nih. Jadi bagaimana keseriusan daripada pemerintah terhadap atensi kepada Raja Empat adalah luar biasa dan ini harus kita berikan apresiasi. Ya, tentu saja. Persoalan teknisnya nanti seperti apa, nanti saya pikir Kementerian Teknis bisa menyelesaikan. Baik, saya ke Mas Iqbal. Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup harus diikuti menurut Anda atau Anda merasa harus hukuman yang lebih berat lagi misalnya? Ya, jadi Pak Bambang kan anggota DPR ya, pasti gitu dan tahu tentang peraturan dan perundang-undangan. Secara hukum ada yang melanggar undang-undang saat ini. Bahkan permennya
PT GAK salah satunya. Hati-hati pada pemerintah dengan cara mencabut ini, karena SDM udah pernah kalah sama PT di Batang Pele. Udah pernah 3 kali Kementerian SDM kalah, dan itu harus Kementerian SDM harus mengakui. PT MRP dulu pernah menggugat Petun, Kementerian SDM, kalah di Petun tingkat Jakarta, kalah di tingkat banding, kalah di tingkat kasasi. Karena pemerintah Kementerian SDM tidak memasukkan, ada salah satu pelanggaran administratif lah begitu ya kira-kira. Nah, ini sekarang kita juga bisa melihat bahwa PT GAK secara aturan kurang dari 10.000 hektar atau kurang dari 100 km persegi. Ini kan menyalahi aturan. Pak Bambang sebagai anggota DPR, legislator, kemudian yang melakukan pengawasan, apa tidak merasa dikangkangin begitu ya bahwa pemerintah eksekutif masih memberikan izin pada pulau-pulau kecil yang itu kurang dari 100 km persegi, yang mana undang-undangnya bilang pemerintah saat ini itu kan punya sejarah ya dengan keputusan MK. Kenapa dulu sangat patuh sekali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sekarang mencari-cari alasan untuk tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pak Bambang, silakan dijawab. Yang pertama, terkait dengan bagaimana komitmen saya lihat ya Kementerian SDM, tadi sampaikan Mas Iqbal, misalkan MRP melakukan petun dan sebagainya. Itu artinya apa? Sejak awal tuh nggak memenuhi persyaratan. Memang Minerba nggak mau kasih izin. Barang ini nggak mau dikasih izin. Karena kenapa? Tahu bahwa ini tidak bisa memenuhi persyaratan. Dan asas kepatutan. Udah tahu nih daerah pariwisata. Nah, terkait dengan persoalan pulau-pulau kecil tersebut, putusan MK, ingat hukum kita, hukum positif ke depan, tidak berlaku surut. Saya pikir sejak dikeluarkannya daripada undang-undang putusan MK tersebut terkait dengan pulau-pulau kecil tersebut, saya pikir belum ada peraturan perizinan yang diberikan terhadap kawasan-kawasan seperti itu. Anda punya catatan itu nggak? Ada. Nurham misalnya itu reaktivasi kembali di tahun ini 2025, tapi ini kan sudah dicabut ya. Dicabut. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan MK sebenarnya tadi sudah digarisbawahi oleh Prof. Andri, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan adalah abnormally dangerous activity. Ini adalah kegiatan yang sangat berbahaya sekali sehingga tidak boleh dilakukan di pulau-pulau kecil. Ya, saya pikir begini, bahwa saya sepakat untuk dalam konteks tertentu ya, ini kita harus runut dari awal sampai yang terakhir. Terkait dengan ini tentu sesuatu itu bisa berlaku mundur. Tetapi yang jelas kita kembalikan ini kepada regulasi-regulasi yang ada. Terkait dengan apa yang ada di GAKS ini historinya sekali lagi sudah panjang. Ya, saya sudah sampaikan sejak awal. Kemudian ini sudah memenuhi peraturan regulasi-regulasi yang lain. Saya pikir terkait dengan ini kami kembalikan lagi kepada pemerintah bagaimana untuk menilainya seperti itu. Saya punya pertanyaan kepada kalau yang aturannya itu kontrak karya, ya. Kontrak karya itu adalah setara dengan undang-undang 2 negara. Betul. Ya, mungkin dari hukum barang setara dengan 2 negara kontrak karya itu. Itu yang harus memang diakui. Bukan soal apalagi ini sudah di luar kawasan wisata di dekat Maluku Utara ini yang namanya GAK itu yang nggak ganggu. Tapi itulah sesuatu yang sudah lama sebelum ada peraturan MK segala macam. Ya? Jadi tidak itu memang harus ya, harus dihargai benar gitu loh. Bagi kebetulan lagi sekarang udah dipunyai BUMN 100%. Ya kan? Makanya ini akan dijaga. Maka saya pikir terus terang aja kalau saya penyelesaiannya ada yang lebih mudah lagi kalau saya. Apa tuh? Pertama itu sudah tidak boleh diberikan oleh daerah-daerah. Itu kan sejak mulai rusak oleh daerah. Kedua, pasal 33 kalau diterapkan pasal 33 itu tidak hanya untuk migas. Pasal 33 itu sudah berlaku untuk seluruh minerba. Itu adalah mestinya dikuasai oleh pemerintah. Nanti Pak Fuad lanjutkan lagi, kita jeda dulu. Saudara tetap bersama kami di Business Talk. Pemulihan lingkungan itu paling penting, Pak Bambang. Dijawab singkat saja, apakah kita tidak mau mengutamakan lingkungan dulu dengan kasus seperti ini? Hilirisasi nanti dulu. Lingkungan adalah komitmen, ya, kita pegang itu. Nah, lalu terkait dengan hilirisasi, tentu semua itu harus berjalan juga. Terkait dengan masalah isu lingkungan, itu bukan hambatan dalam hilirisasi. Karena kenapa? Dalam proses pertambangan menuju hilirisasi ekstraksi dan seterusnya, itu sudah ada regulasi yang mengatur. Ikutin itu saja semua. Ketika ikutin semua, konsekuen, hilirisasi akan jalan.
Satu, pokoknya hilirisasi ini adalah suatu keniscayaan yang memang akan dijalani oleh Indonesia menuju Indonesia Emas untuk negara maju. Baik, ini masih panjang sebenarnya, saya yakin masih banyak yang diskusi, kita sudah habis Mas Iqbal. Yang jelas saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bergabung, Pak Bambang, Pak Fuad, Mas Iqbal, Pak Andre, Mas Syamsul, dan tentu tadi sebelumnya ada Pak Orideko yang telah bergabung bersama kami. Dengan demikian saudara, saya masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa Selasa depan di Business Talk. Sadar.